Nah, sebelum kita masuk ke dalam perencanaan pengolahan setempat, saya ingin sekali kita semua memahami karakteristik air limbah domestik ya. Nah, karakteristik ada dua variabel yang harus dipahami ketika melakukan perencanaan. Yang pertama itu adalah data debit dan fluktuasinya ya. Jadi data debit saja itu tidak cukup sebetulnya, tapi kita harus tahu fluktuasi debit ya. Yang kedua itu adalah karakteristik ya, bagaimana karakteristik fisik, biologi, kimianya ya. Itu karena itu dua variabel itu yang dua variabel ini yang kita butuhkan dalam perencanaan air limbah baik SPAL DS maupun SPAL DT ya. Nah, ini ya kurang lebih. Jadi memahami karakteristik air limbah domestik dalam konteks dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah debit itu penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu kapan debit minimumnya, berapa ya, kapan debit maksimumnya dan berapa debit maksimumnya. Kita harus pahami betul kondisi-kondisi itu. Kalau skala perkotaan mungkin fluktuasinya nggak terlalu besar. Karena kenapa? Aktivitas manusianya 24 jam ya. Tapi kalau skala-skala komunal yang kecil-kecil ya, nah maka biasanya pagi fluktuasinya pagi itu meningkat sangat tajam ya. Ya, tapi ketika malam hari itu tidak ada aliran di dalam jaringan perpipaan kita. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini sangat penting dalam perencanaan air limbah domestik. Ya, saya lanjut. Nah, selain itu pahami betul karakteristik bagaimana air limbah domestik di perkotaan atau di daerah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Sebetulnya berapa banyak sih yang masuk ke dalam jaringan perpipaan? Misalkan ada katakanlah Bandung atau Jakarta atau Jogja misalkan atau Bali atau misalkan Aceh ya yang sudah punya skala perkotaan, berapa banyak sih masyarakat yang sudah punya atau sudah terkoneksikan dengan jaringan perpipaan? Itu pertanyaannya. Yang on-site facility-nya bagaimana? Yang SPAL DS-nya berapa persen? Berapa persen ini kan ada pertanyaan lagi. Itu sudah menggunakan tangki septik yang aman atau belum? Pertanyaannya. Ya. Kalau misalkan belum, maka itu juga harus jadi pertimbangan dalam perencanaan. Kita nggak bisa menghitung rata, oke, jumlah penduduk saya 1 juta Pak, gitu ya. Jadi asumsinya langsung dikalikan jumlah pemakaian air dikali 80%, dapatlah saya debit air limbah domestik. Nggak bisa. Kita harus paham betul pembagian kondisi pengelolaan air limbah domestik di daerah kita ya. Nah, sebetulnya informasi ini ada Bapak Ibu ya. Kita bisa betul menyusun ini ya karena sumbernya satu Bapak-bapak Ibu-ibu sudah melakukan buku putih sanitasi atau saya lupa ya namanya ya. Ada namanya ERA, Environmental and Health Risk study ya atau apa ya saya lupa ya istilahnya itu beberapa daerah sudah punya dokumen itu. Nah, tinggal dikumpulkan data-datanya, divalidasi, kemudian kita baca situasi seperti apa, berapa banyak sih masyarakat yang sudah masuk dalam jaringan perpipaan, masuk SPAL DT, berapa masyarakat yang sudah masuk dengan SPAL DS, berapa banyak masyarakat yang open defecation itu datanya real time oleh STBM di bawah Kementerian Kesehatan dan WHO itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan ketik di Google STBM Kemenkes gitu ya. Nanti muncul sendiri itu ya datanya dan itu real time setiap kecamatan ada informasinya. Jadi Bapak-bapak bisa mengupdate informasi di situ. Nah, kemudian pahami karakteristik air limbahnya ya. Setidaknya ada 3 karakteristik. Yang pertama physical karakteristik ya. Kedua adalah chemical karakteristik ya. Ketiga adalah biological karakteristik ya. Nah, physical karakteristik itu parameternya apa saja? Itulah yang kita sebut sebagai turbidity atau kekeruhan, warna, bau, total solid, total suspended solid, total dissolved solid atau temperatur ya dan lain-lainnya ya. Atau chemical karakteristik, apa aja yang disebut sebagai chemical karakteristik? Kita kenal yang namanya chemical oxygen demand atau total organic carbon, nutrients ya, bisa amonia, bisa fosfat dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian ada pH, ada sulfat, heavy metal ya, FeMnAl dan lain-lainnya ya. Trace element sama dan priority pollutant lainnya ya. Tapi kalau limbah domestik nggak terlalu berat Pak kalau chemical karakteristiknya ya, kecuali nanti limbah domestiknya mungkin dicampur dengan misalkan rumahnya ada home industry
misalkan apa sablon misalkan ya, nah itu pasti chemical karakteristiknya ada ya. Kemudian biological karakteristik ya. Apa biological karakteristik itu adalah BOD ya, biological oxygen demand. Loh, apa bedanya biological oxygen demand dengan chemical oxygen demand? Nah, nanti kita belajar slide selanjutnya ya. Kemudian ada microbial population ya, atau misalkan total coli ya dan lain-lainnya ya, termasuk virus ya. Kita lagi banyak webinar tentang virus dan virus COVID di dalam air limbah misalkan ya. Nah, itu bagian yang harus dipertimbangkan ya. Nah, ini pH, Bapak-bapak pasti tahu dengan pH, kita pH mulai dari asam 1,14, sebetulnya enggak 1 Pak pH. pH itu ada yang negatif nanti, tapi itu biasa di case-case tambang ya. Ya itu berbeda case-nya ya. Nah, kalau Bapak-bapak hobi minum Coca-Cola, nah itu kurang lebih pH-nya 2, 3 gitu ya. Biasanya apa, air putih, biasanya air mineral, air dalam kemasan biasanya pH-nya 7, atau ada yang mengklaim air alkali. Nah, itu biasanya di pH 9, 10 ya. Dia sifatnya alkali. Dan lain-lainnya ya. Saya lewatin kalau pH relatif mudah ya. Ada juga turbidity. Turbidity itu kekeruhan ya. Biasanya satuannya adalah NTU ya. Atau juga FNU ya. Jadi tergantung ya, NTU ya. Yang paling umum itu adalah NTU ya. Nah, NTU kurang lebih sangat bergantung dengan kekeruhannya ya. Kalau 10 kurang lebih seperti ini perbandingan dengan 250 ya. Nah, kalau air limbah domestik kalau sudah misalkan dari tangki septik ya biasanya sangat tinggi ya kekeruhannya ya. Nah, ini adalah saya ingin menjelaskan apa bedanya COD dan BOD ya. Nah, kalau kita bagi sebetulnya saya coba grafikkan kurang lebih seperti ini cara membedakan COD dan BOD ya. Kalau kita ada kenal yang namanya total organic carbon, maka total organic carbon itu sebetulnya merupakan organik yang dia tidak bisa teroksidasi dan dia bisa teroksidasi secara kimia ya. Nah, yang bisa teroksidasi secara kimia itu adalah yang kita sebut sebagai parameter dari COD ya. Nah, COD itu terbagi dua, ada yang bisa terdegradasi secara biologi dan ada yang tidak bisa terdegradasi secara biologi. Nah, yang bisa terdegradasi secara biologi itulah yang kita sebut sebagai BOD ya. Jadi Pak, bisa nggak nilai BOD lebih tinggi daripada COD? Nggak mungkin, ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat data tuh dari konsultan, nilai BOD saya 800 gitu ya, lumpur fekal katakan, atau jangan lumpur fekal misalkan 2000 ya. Wah, BOD saya 2000 Pak. COD-nya berapa? COD saya 1000. Nah, nggak mungkin itu, ya nggak mungkin ya. Jadi harusnya COD ya, chemical oxygen demand itu nilainya lebih tinggi daripada BOD ya. Nah, biasanya kalau domestik kurang lebih 2 kalinya lah, 2 kali COD 2 kali BOD ya, nilai COD ya, itu 2 kalinya dari konsentrasi dari BOD ya. Misalkan kalau BOD air limbah domestik itu biasanya kisaran ya, bukan dari fekal ya, dan bukan dari tangki septik, itu kurang lebih misalkan 300 sampai 500 mg per liter. Ya. Nah, COD-nya kurang lebih 2 kalinya lah, Pak. Jadi sekitar 700 atau 800 sampai dengan 1000 mg per liter ya. Jadi jangan sampai keliru dengan itu ya. Nah, ini total solid ya. Apa yang kita kenal sebetulnya bukan total solid ya. Yang kita kenal itu biasanya parameter itu adalah TSS ya. Jadi TSS itu adalah yang tersuspensi dia ya. Jadi yang kalau misalkan ini ya, Bapak perhatikan ini, kalau kita punya sampel, kita filter sampel itu, nah yang nyangkut itu adalah TSS yang tersuspensi. Yang lewat itu kita gariskan sebagai total dissolved solid ya. Nah, gabungan antara TSS dan TDS penjumlahnya itu adalah kita sebut sebagai total solid gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang ke kanannya silakan ya. Ini jarang dipakai ya, untuk case-case tertentu kita pakai. Nah, ini pengetahuan awal saja ya. Nah, heavy metal sebetulnya lagi-lagi saya sampaikan sangat jarang sekali terkandung di dalam air limbah domestik. Tapi nggak mungkin saja Bapak-bapak Ibu ya. Jadi sangat mungkin sekali kalau tadi saya bilang rumahnya ternyata dipakai sebagai home industry sablon misalkan ya. Dan mengandung si lumpur tinjanya jadi mengandung material senyawa tertentu dari cat misalkan yang mengandung logam tertentu ya.
Jadi biasanya kita kenal yang esensial Cu, Zn ya, kobalt, krom, Mn ya, Fe atau besi, non esensial ada Ba, Li, Zr, yang sedikit toksik itu Sn ya, Al, aluminium, yang highly toxic itu misalkan Pb ya, Hg, kadmium dan seterusnya ya. Nah, ini domestik ya, umumnya seragam ya. Jadi umumnya karakteristik biologi atau kimia fisiknya itu relatif seragam ya, karena sangat tergantung dengan konsumsi air. Itulah kenapa definisi dari teman-teman LHK dia menggunakan kalimat yang dari pemakaian air ya. Parameternya biasanya senyawa organik BOD, COD, kemudian ada senyawa golongan nitrogen, ada NH3, NO3, NO2, N-organik dan lain-lainnya, padatan, total suspended solid, bahan lain misalnya deterjen ya, karena ada home industry laundry misalkan ya. Nah, itu hati-hati dengan deterjennya ya. Ada surfaktan yang bisa mempengaruhi proses pengolahan. Mikrobiologi ada total coli. Ini sama kurang lebih parameter kuncinya TSS, BOD, COD, oil and grease, pH, amonia, total coliform ya sesuai Permen LK 68 2016 ya. Saya lewatin. Kita dulu punya standar ini Pak, tapi ini sudah lama sekali ya. Tahun 90-an datanya ya. Kita belum pernah mengeluarkan data lagi terkait dengan beban BOD berdasarkan low income, middle income, high income ya. Low income, middle income, high income zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya. Jadi ini harus ini PR kami yang ada di kampus sebetulnya ya. Ini harus segera mengupdate data-data ini. Tapi ini masih bisa dipakai. Sementara dipakai ya. Nah, perhitungan timbulannya seperti apa ya? Kalau untuk konsentrasi air limbah, setiap orang di Indonesia menghasilkan 40 gram BOD per hari misalkan ya. Pemakaian air bersih 125 liter per orang per hari ya berdasarkan SNI. Timbulan air limbahnya 80 asumsi 60 sampai 80%. Nah, 80% ini sekarang juga masih jadi didebatkan. Apakah betul 60 sampai 80% gitu? Dan ini berlaku umum untuk semua jenis rumah misalkan. Bagaimana dengan apartemen gitu ya. Nah, ini masih menjadi pertanyaan ya. Katakanlah 80% dari pemakaian air bersih ya. Pemakaian air bersihnya 125 liter per orang per hari. Ini adalah faktor timbulan air limbah. Kita asumsikan 80%, maka timbulan air limbahnya adalah 100 liter per orang per hari air limbahnya. Maka konsentrasi air limbahnya adalah 40 gram BOD per orang per hari dikali 100 liter per orang per hari ya, maka kita dapat BOD-nya adalah 400 mg per liter BOD ya. Nah, kurang lebih cara penghitungannya seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan air limbah domestik untuk pengolahan setempat ya? Nah, untuk pengolahan setempat itu persamaannya kurang lebih seperti ini. Kapasitasnya ya, kita bicara kapasitasnya, ini agak sudah masuk ke perencanaan sebetulnya ya. Katakanlah B itu adalah kapasitas sludge atau scum yang diperlukan dalam liter ya. N itu adalah jumlah tahun pengurasan. Saya merujuk jadi agak sedikit beda kalau bapak-bapak ibu-ibu menerima materi BIMTEK ya. Materi BIMTEK itu dibuat sebelum Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 rilis ya. Jadi masih angkanya 2 sampai 5 tahun. Nah, di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 itu kita sudah mencantumkan tahun pengurasan lumpur atau penyedotan lumpur tinja itu, lumpur fekal itu adalah 3 sampai 5 tahun ya. Saya ubah ya. Jadi ini saya ubah dari materi BIMTEK-nya ya. Nah, S itu adalah kapasitas akumulasi timbulan lumpur dengan ketentuan. Nah, ini ada ketentuannya ya. 25 liter per orang per tahun untuk timbulan dengan sumber WC saja ya. Kemudian atau 40 liter per orang per tahun untuk timbulan dengan sumber WC dan dapur ya. Ya, jadi tinggal dikalikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi tahu berapa sebetulnya kapasitas yang kita butuhkan untuk mendesain pengolahan setempat ya. Tapi ini tangki septik ya. Jadi persamaan ini sebetulnya muncul di materi standarnya untuk perhitungan desain tangki septik. Nah, saya sedikit menyinggung ya biar bapak-bapak ibu-ibu kita menyadari apa perbedaan antara air limbah domestik dengan industri ya. Air limbah industri itu jelas sangat bergantung dengan jenis industri dan proses di dalamnya
ya. Jadi pasti berbeda. Berpotensi mengandung chemical chemical karakteristik ya. Misalkan logam berat ya. Rasio BOD COD-nya relatif lebih rendah ya, artinya dia sulit didegradasi secara proses biologi. Kalau rasio BOD per COD untuk air limbah domestik relatif tinggi ya, rasionya mungkin bisa 0,5, 0,6 atau 0,75 bahkan ya, sehingga dia sangat biodegradable ya kalau air limbah domestik dibandingkan dengan air limbah industri. Nah, jadi apa bedanya domestik sama industri? Kalau domestik cukup seragam, pemakaian air bersih 80% dari pemakaian air bersih ya. Pola discharge-nya mengikuti pemakaian air, jadi dipakai airnya jadi air limbah. Kalau industri itu relatif sulit diprediksi ya. Pola pemakaiannya berdasarkan dengan proses bisnis prosesnya ya. Jadi kita harus melakukan survei, memahami betul karakteristiknya seperti apa. Bila tidak ada proses basah, tidak ada air limbahnya, hanya dari kegiatan domestik saja ya. Jadi air limbah domestiknya tetap ada ya dari perkantoran. Nah ini bedanya ya, BOD konsentrasi BOD-nya air limbah domestik ya, itu cenderung konsentrasinya kecil ya. Tapi ini air limbah domestik bukan lumpur tinja ya, bapak ibu harus hati-hati ya. Kalau lumpur tinja itu bisa sampai 15.000, bisa sampai 20.000. Nanti saya kasih beberapa data dari Bandung, dari Denpasar ya. Kalau industri bisa sampai 70.000, bisa sampai 100.000, BOD-nya ya sangat tinggi sekali ya. Ini COD-nya ya, COD-nya kalau di kita relatif rendah ya di domestik, tapi kalau di industri bisa sampai 100.000 ya. Suspended solid-nya juga rendah, relatif rendah ya. Kalau di industri bisa sangat tinggi sekali ya, amonia dan seterusnya ya. Nah ini saya tadi bilang ya, kalau tadi air limbah domestik ini adalah karakteristik sebentar Bapak Ibu. Karakteristik untuk lumpur tinja. Nah, coba perhatikan lumpur tinja ya. Ini di BDO. BDO itu Bandung ya. DPS itu Denpasar. Ini riset saya dengan teman-teman IGES ya, Jepang. Nah, ini T itu truk, dari truk ya. Kalau ST itu septic tank ya. Nah, Bandung itu nggak ada IPLT Bapak Ibu. Jadi datanya nggak ada IPLT. Kalau Denpasar ada O di sini. O itu adalah outlet untuk dari IPLT ya. Berbeda ya. Nah, saya coba lihat dari tangki septiknya ya. Tangki septik atau dari truknya saja ya. Karena di truk kan biasa dicampur-campur tuh karena disedot semuanya sama si jasa pengangkutan lumpur tinja itu ya, diangkut semuanya. Coba lihat BOD-nya Bapak Ibu. 18.000 ya, 2.000, 4.000, 5.000 ya. Ini Bandung nih ya. Tinggi sekali ya. Dibandingkan air limbah domestik misalkan dari IPAL domestik ya, itu cuma 500 paling tinggi ya. Nah, coba dibandingkan dengan Denpasar. Denpasar itu tinggi sekali. Ya, 22.000, ada 8.000, 49.000, 14.000 ya. Outletnya masih belum memenuhi ya, masih memang di teman-teman di Denpasar masih menghadapi tantangan untuk pengolahan lumpur tinjanya ya. Nah, ini case tertentu ya. Tapi sekarang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki. Ya, jadi tinggi-tingginya. Nah, kok beda antara konsentrasi BOD-nya Bandung sama Denpasar? Nah, lumpur tinja itu sangat tergantung faktornya banyak gitu ya. Lokasinya, kebudayaan masyarakatnya, ya, makanannya gitu ya. Makanan Bandung mungkin berbeda sama masyarakat di Denpasar gitu ya. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan Padang gitu ya. Nah, masyarakat Padang masakannya bersantan-santan, mungkin BOD COD-nya lebih tinggi tuh ya. Konsentrasi BOD-nya lebih tinggi karena makanannya santan gitu ya. Dibandingin Bandung yang relatif makanannya daun-daunan gitu ya. Lalapan gitu ya. Nah, itu sedikit banyak berbeda karena tadi budaya tadi ya yang mempengaruhinya ya. Oke, saya lewatin ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait ini boleh ya. Ini sesinya saya jawab aja atau gimana ya, Bapak Ibu ya. Saya lihat cukup banyak yang Ya Pak Sony, mohon izin Pak, mungkin dipotong sebentar karena sudah ada lumayan pertanyaan Pak iya, nanti. PR-nya banyak. Biar bisa ditanggepin dulu biar pesertanya Siap. nggak ngantuk juga nih Pak. Oke, siap. Pertanyaannya Baik dari Pak Suharman ya. Suharman, mungkin saya bisa bacakan Oke, dulu ya Pak, Pak ya. siap. Dari Pak Suharman, bagaimana cara mengatasi limbah domestik pada aliran sungai di mana sungainya jadi batas 2 kabupaten?
Itu aja Pak. Langsung dijawab atau gimana nih Pak? Boleh. Yang paling penting itu saya selalu berusaha untuk begini Pak. Eh, saya selalu menyampaikan bahwa pengelolaan air limbah domestik itu jangan sampai dibatasi oleh wilayah administratif. Itu dulu poin satunya. Karena akan jadi sulit ya kalau dibatasi dengan administrasi. Walaupun saya bilang pasti bapak-bapak, ibu-ibu protes tuh, wah nggak bisa, semacamnya. Tapi ya itulah tantangan kita ya. Kemudian kalau di sungai harus dibuat Pak, Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya justru seperti itu ya. Kalau saya bisa gambarkan ya, sayangnya nggak ada slide kosong di sini. Saya bisa tampilin sebentar. Di sini ada, rasanya ada whiteboardnya ya. Oh nggak ada ding, ya. Nggak apa-apa lah ya. Saya coret di sini aja Bapak ya. Saya coret di sini saja. Saya close dulu, kemudian, nah ini ya. Kalau saya punya, katakanlah saya catchment area, saya gambar di sini ya Bapak Ibu. Katakanlah begini ya, catchment area, kemudian kemudian saya gambarkan sungainya, misalkan ini sungainya gitu ya. Ini misalkan sungainya. Ini misalkan anak sungainya ya. Kita itu kan banyak yang bermukim di bantaran sungai ya. Kemudian saya gambarkan misalkan ini area pemukiman gitu ya. Saya buat area pemukiman. Di sini ada area pemukiman. Area pemukiman lagi saya buat dulu biar konsepnya jelas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara pengelolaan air limbah domestik ini? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah paradigmanya, Pak. Ya, paradigmanya, ntar saya ganti dulu ininya, bold point-nya jadi merah lagi ya. Oke, paradigmanya dulu. Jadi kalau kita balikin lagi dari semangat SDG tadi, maka konsep yang harus didekatkan adalah, saya selalu punya konsep yang namanya pengelolaan air limbah dalam menggunakan pendekatan daerah tangkapan. Apa maksudnya daerah tangkapan? Maka tadi sebetulnya konsep yang sama dengan SDG. Jadi kita harus memahami betul, misalkan pemukiman ini memberikan kontribusi air limbah ke sungai yang ini ya, anak sungai yang ini. Maka kita harus pelan-pelan memperbaikinya. Jadi air limbah domestik yang dari masyarakat bantaran sungai ini nggak boleh masuk ke sungai. Ya, caranya seperti apa? Saya sedikit sharing. Ada di Bandung itu menggunakan yang namanya pipa gendong, artinya jadi di bantaran sungai itu, karena di Bandung itu sungai, di beberapa segmen sungai Cikapundung itu tanggulnya relatif tinggi Pak. Jadi kurang lebih tanggulnya seperti ini ya. Ini rumah masyarakat ini misalkan ya. Mohon maaf ya gambarnya jelek ya. Misalkan ini sungainya gitu ya. Nah ini dibuat pipa di sini, dibuat gantung pipanya. Jadi si air limbah pipa-pipa yang masyarakat yang nongol di sini semuanya dimasukin ke sini Pak, dimasukin ke pipa yang ini ya. Kemudian ini ngalir sampai ke daerah yang lebih rendah dan di situ baru dibangun pengolahan. Nah konsep yang sama sebetulnya menarik. Jadi Bapak Ibu bisa saja membuat konsep seperti itu kalau misalkan memang secara morfologis, secara bentukan sungainya memungkinkan, atau ya sudah buat saja Bapak Ibu misalkan sungai saya nggak terlalu setinggi ini gitu ya, relatif datar katakanlah seperti ini, ya sudah Bapak Ibu bisa buat pipa di sepanjang sungai ya. Kemudian air limbah domestiknya ya masyarakat dilarang masuk ke air sungai ya, nggak boleh masuk sungai ya, pelan-pelan kita perbaiki. Nah Bapak Ibu nggak usah muluk-muluk saya mau bangun 1000 kakak misalnya, nggak usah Pak. Jadi pelan-pelan saja. Saya 100 kakak dulu bagian ini tahun pertama. Targetnya apa? Targetnya anak sungai di sini bersih. Ya, sungai segmen yang ini bersih. Jadi nggak usah muluk-muluk acak gitu ya. Besoknya ini, besoknya ini. Jadi kita nggak punya target yang kelihatan ya. Karena kalau nanti sukses lihat sungainya bersih itu jadi jadi trigger, jadi motivasi untuk kita memperbaiki segmen-segmen sungai yang lain. Jadi pelan-pelan aja. Tahun pertama ini dulu, tahun kedua nanti ini, tahun ketiga kecil lagi. Dapat nanti bagian ini ya. Koordinasi misalkan ini kabupaten yang lain, oke lah kabupaten yang lainnya. Koordinasi saja ya.
perbaiki segmen ini, perbaiki nanti satu titik ini beban air limbah domestik yang masuk ke dalam sungai ini jadi bersih, jadi berkurang signifikan. Nah, kalau sudah kelihatan wah ternyata sungainya bersih, wah baru nanti gimana pasti dari pemerintah, dari masyarakat jadi lebih semangat melihat sungai yang lebih bersih, baru kita beresin yang ini. Pelan-pelan baru beresin ini. Jadi lebih terukur master plan-nya ya. Rencana induknya jadi terukur ya, jadi nggak usah sporadis. Wah, saya satu di sisi sini, satu di sisi tahun depannya di sini, satu tahun depannya di sini, pelan-pelan aja Bu, biar nanti kualitas sungainya kelihatan, satu saja anak sungai yang kelihatan karena kita memperbaiki pengelolaan air limbah domestik pelan-pelan nih tadi ya. Jadi kalau sudah kelihatan satu saja itu jadi jadi motivasi buat kita untuk memperbaiki segmen-segmen sungai yang lain. Kurang lebih itu Bu Jihan. Yang lain mudah-mudahan menjawab. Lagi-lagi kurang enak tidak ada interaksi. Pertanyaan Baik, Pak. selanjutnya Ya, Pak Idrus. pertanyaan selanjutnya dari Pak Idrus. Untuk ukuran tangki septik terpadu, apakah hitungannya memakai KK atau jiwa? Mungkin bisa diberikan contoh sedikit. Tetap hitungannya dari jiwa Bapak. Jadi kakak itu, gini, saya paham sebetulnya masuknya. Kadang-kadang data kita itu kakak Pak ya adanya ya. Saya kasih contoh Bandung saja Pak. Bandung itu ada pihak yang mengklaim jaringan perpipaannya sudah 60% Pak. Tapi kalau saya telusurin datanya itu menggunakan perhitungan dari kakak. Kemudian dari kakak dia kalikan 5 orang karena asumsinya satu kakak terdiri dari 5 orang. Tapi hasil studi kami jumlah kakak rata-rata di Kota Bandung itu hanya 3 orang Pak. Jadi pengalinya harusnya 3 gitu. Jadi tidak sebanyak yang masuk ke dalam jaringan perpipaan itu tidak sebanyak hitungan itu sebetulnya. Nah, kalau perhitungan timbulan air limbah domestik tetap nantinya dari ke jiwa Pak, setiap jiwa kita hitung karena yang kita punya itu adalah pemakaian air katakanlah 100 liter per orang per jiwa atau per kapita per hari sebetulnya. Jadi dari jumlah kakak kalau Bapak cuman punya saya cuman ada informasi kakak sekian kakak area ini ya boleh Bapak kaliin saja kali 3 atau kali 4 lihat data statistiknya dalam satu kakak itu berapa orang tuh rata-rata yang Bapak bisa menggunakan asumsi itu. Nanti setelah dikalikan jumlah orang atau jumlah jiwa atau jumlah kapitanya ya itu tinggal dikalikan dengan jumlah pemakaian air ya. Jadi katakanlah saya tulis di sini ya Pak, misalkan P itu adalah jumlah jiwanya, kemudian dikali dengan Q air minum, kebutuhan air minumnya ya, kemudian dikali dengan faktor timbulan air limbah ya. Saya kasih simbol FAB misalkan ya. Udah itu adalah jumlah debit air limbah kita. Lanjut. Ada lagi atau ada lagi Pak? Masih. Oke, Pak siap. Sohar dari Pak Sorman. Pipa mana yang cocok untuk pipa air limbah rumah tangga supaya zat lemak tidak lengket? Ini memang agak susah nih ya. Air lemak itu pasti lengket Pak. Mau pipa jenis apapun, mau steel, mau konkrit, mau PVC, mau HDPE sekalipun kalau dia kena air panas, kena air dingin, minyak itu maka dia akan ngeras. Udah itu mah udah pasti aja ya. Nah, justru cara kita adalah bagaimana caranya mengurangi minyak itu jangan masuk ke dalam jaringan perpipaan. Atau kalaupun masuk ada dari sisi perawatan di rumah tangga itu harus rajin membersihkan jaringan perpipaannya ya, harus rajin dibersihkan. Kemudian kemiringan pipanya nggak boleh harus diatur sedemikian rupa jangan sampai dia terlalu lambat aliran air itu ya. Kalau terlalu lambat air itu si minyak itu lambat untuk keluar dari jaringan perpipaan, akibatnya dia keburu mengeras di dalam jaringan perpipaan kita. Jadi kalau jenis pipa tidak ada Pak, semuanya berpotensi. Bahkan yang jenis pipa orange, kalau Bapak Ibu tahu jenis pipa orange ya, pipa yang memang didedikasikan untuk air limbah konon katanya ya, itu masih tetap Pak, masih punya potensi untuk si minyak atau si lemak ini melekat di dalam pipa.
Jadi solusinya pertama di desain awal harus menyiapkan slop yang cukup sehingga minyak ini lebih cepat untuk dialirkan keluar. Kedua harus rajin dibersihkan, ya. Tentu sebelum dua hal ini harus ada upaya pencegahan, ya. Pencegahannya apa? Minyak itu nggak boleh Pak sebetulnya masuk ke dalam jaringan perpipaan, ya. Dia harus masuk ke dalam grease trap. Nah tapi kan pasti bapak ibu-ibu pasti nanya, kalau saya punya oil trap di rumah saya terus minyak yang hasil trapnya yang hasil disisihkan kemana kan? Nah itu ditanya DLH pun pasti masih perdebatan Pak. Wah ini masuk ke TPA, wah nggak boleh masuk TPA. Nah ini masih jadi PR kita bersama Pak. Ya, gimana pembuangan minyak bekas ini kemana sebetulnya? Ya, lanjut Bapak Ibu. Dari Pak Rashid, apakah deterjen bekas cucian bisa langsung dibuang ke septic tank? Kalau memang tangki septiknya didesain sudah mempertimbangkan deterjen boleh Pak, ya. Tapi memang deterjen ini sifatnya tanda kutip musuh bagi bakteri. Artinya dia mengandung surfaktan yang bisa mengganggu proses biologi. Jadi hati-hati. Kalau misal memang tidak didesain dengan untuk mengolah bekas cucian, maka jangan dilakukan karena bakterinya pasti akan mati. Misalkan saya punya cuman tangki septik biasa yang didesain untuk rumah tangga, tapi saya tiba-tiba ada home industry buka laundry misalkan ya, bisnis laundry. Itu nggak akan sanggup kalau tidak dirancang khusus gitu, karena dia butuh proses lagi. Lanjut. Baik, dari Pak Alex, pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologis. Berapa tahapkah sebaiknya tingkat pengelolaan air limbahnya? Nanti kita diskusi banyak Bapak Ibu ya. Masalah ini saya siapkan ada slide-nya, nanti konsep pengolahannya nanti di slide berikutnya. Saya jawab nanti ini. Oke. Dari Pak Abdul Syukur, pengukuran kualitas air limbah apakah dapat tanpa melalui pemeriksaan lab? Seperti apa? Untuk pengukuran kualitas air limbah Pak, apakah bisa tanpa pemeriksaan lab? Pengukuran pertanyaan bagus nih Pak. Kita sebetulnya sudah punya sensor-sensor yang bisa diukur BOD, COD itu bisa Pak, total coli itu bisa ada sensornya sekarang, tapi masih mahal Pak. Gitu, masih mahal. Jadi sebetulnya sudah ada sensornya. Saya bisa kasih lihat beberapa sensor yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca Permen LHK 93 tahun 2018 tentang pemantauan sparring dari dari teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi teman-teman KLHK melakukan kegiatan pemantauan sparring. Pemantauan sparring itu adalah real time dan online ya. Itu salah satu parameternya ada COD, Pak. Nah, COD. Jadi sensor COD maupun BOD bahkan coli itu sudah ada sensornya sebetulnya. Tapi jadi pakai sensor optik ya, bukan laboratorium. Sudah ada. Jadi sangat memungkinkan. Cuman teknologinya masih relatif mahal kalau dibandingkan dengan laboratorium. Gitu. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin Pak ya, biar bisa lanjut materinya. Ya, siap. Dari Pak Lutfi, untuk pengolahan air limbah industri, itu kan juga ada air limbah domestiknya berarti kan? Betul. Kalau di daerah industri. Lalu apakah dibutuhkan IPAL terpisah? Ini menarik ya. Kalau mau dicampur boleh Pak. Boleh sekali sebetulnya. Jadi sangat memungkinkan untuk dicampur. Tapi tentu lihat dulu karakteristik limbah industrinya ya. Kalau limbah industrinya membutuhkan pretreatment, maka pretreatment dulu ya. Misalkan dia tidak rasio BOD per COD-nya rendah, maka dia tidak biodegradable, maka harus diolah dulu pretreatment sehingga dia bisa dimasukkan untuk dicampurkan dengan dengan air limbah domestik sehingga kita bisa mengolah secara proses biologi. Ya. Saya pernah punya pengalaman ditanyakan atau merancang IPAL, kemudian pihak perusahaannya nanya apakah boleh IPAL air limbah dari perkantorannya masuk juga. Saya bilang boleh, silakan aja karena karakteristiknya memungkinkan sebetulnya. Tapi hati-hati dengan baku mutu Pak. Baku mutunya harus disesuaikan. Baku mutunya berarti bukan baku mutu air limbah industrinya. Jadi dia termasuknya air limbah campuran jadi nanti hati-hati, dan itu ada di Permen LHK 68 2016 itu ada statement itu. Jadi baku mutunya sedikit banyak jadi berbeda. Jadi sangat memungkinkan jawabannya. Kalau saran saya sih gabung saja. kalau saran saya ya, karena biasanya kalau saya selalu bilang teman-teman industri daripada repot ada 2 titik pemantauan, ya sudah campur aja. Tapi lagi-lagi kita harus lihat dulu
karakteristik air limbah industrinya. Lanjut. Mungkin bisa dilanjut dulu atau Pak? Oke, saya lanjut dulu ya. Iya, nanti kita ini lagi Oke, ya, siap. sampaikan lagi. Baik, saya